Oke, materinya. LP2M. Ya, saya coba konfirmasi dulu. Sudah kelihatan filenya yang saya share di screen ini atau memang belum tampil di komputer? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Oke, terima kasih. Ada, Pak. Ya, cuman kecil ukurannya sebentar ya. Oke, juknis yang diterbitkan oleh LP2M untuk alur pelaporan, maksud saya inti dan komposisi artikel laporan itu harus seperti apa. Jadi nanti cek lagi, kalaupun memang belum ada, Anda coba tambahkan lagi. Yang pertama harus ada abstrak. Kalau template-nya saya tanya lagi, ada semua sudah bisa copy template-nya? Ya, syukur kalau yang sudah ada. Kalau yang belum dapat, nanti silakan di-share lagi di grup lah. Kita tanya template-nya gimana untuk membuat laporan artikel ini. Oke, di abstrak, kewajiban kita menguraikan uraian singkat mengenai latar belakang masalah. Dari mana diperolehnya latar belakang masalah? Anda kemarin melalui mau yang mandiri, yang individu juga nanya-nanya, ngobrol dengan masyarakat, dan kebetulan ada kumpul-kumpul. Misalnya masalahnya ada 5, Anda memilih, karena dalam satu kelompok itu ada 2 artikel laporan, misalnya kalau 5 orang, Anda bisa pilih masalah yang A sama artikel yang mana kelompok, yang mana 5 orang, misalnya masalah yang B sama siapa, silakan uraikan masalahnya satu aja yang Anda sebutkan di sana. Beberapa masalah diantaranya yang diangkat yang itu. Di abstrak harus sudah muncul informasi tersebut. Berikutnya tujuan pengabdian. Sisdamas Anda sebutkan aja, bisa dikutip dari juknisnya. Terus apalagi metode yang digunakan, metode pengabdiannya Anda sebutkan yang kemarin ada berapa? Dimulai dari yang kelompok yang mandiri sama bisa dipakai lah. Dari mulai refleksi sosial dan lain sebagainya sampai ke evaluasi. Berikutnya untuk abstrak beberapa informasi itu harus wajib ada. Silakan ada pertanyaan dulu. Sampai abstrak. Jelas ya? Cuman 5 kalimat mungkin Anda bilang KKN DR, kelompok Anda di mana, dan masalah yang diangkat dalam artikel laporan ini adalah misalnya tentang pendidikan. Di masa pandemi ini sebutkan sama Anda itu. Memang ada beberapa masalah yang diangkat di artikel ini, fokus ke masalah tersebut. Metode pengabdiannya itu tadi ya, yang Sisdamas itu Anda sebutkan, dari mulai refleksi sosial dan lain sebagainya. Tuh. Nanti Anda bisa sebutkan juga hasil, sebetulnya di abstrak harus ada hasil. Hasil dari Sisdamas tersebut, masalahnya teratasi enggak? Seperti apa misalnya asalnya yang terdampak dengan pandemi ini, belajar itu kemampuan si anak di matematika misalnya cuma sekian. Setelah ada Sisdamas ini dan Anda membantu memfasilitasi, akhirnya kemampuan si anak di bidang matematika bisa meningkat lagi seperti sebelum pandemi misalnya. Seperti itu ada sederhananya kalau memang yang diangkat masalah tentang pendidikan, SD misalnya, tentang kemampuan belajar matematika. Di abstrak informasi itu walaupun cuma 7 kalimat atau beberapa kalimat, tapi sudah menggambarkan isi artikel Anda. Silakan diskusikan lagi. Ada pertanyaan? Berikutnya, kita masuk lagi ke bagian berikutnya, latar belakang. Di latar belakang, artikel Anda setelah abstrak harus menulis tentang latar belakang. Poinnya ada beberapa yang harus disampaikan. Informasi di latar belakang tersebut adalah
Satu, situasinya seperti apa di desa tersebut, RW tersebut. Anda juga punya satu paragraf atau dua paragraf misalnya menyampaikan informasi tentang halayak sasaran. Di Sisdamas tersebut Anda mengarah misalnya ke ibu-ibu posyandu. Yang jadi masalahnya apa yang ingin diselesaikan oleh ibu-ibu posyandu itu, silakan itu. Yang Anda sampaikan juga informasi tentang kalau halayak sasarannya ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak misalnya yang usia produktif dengan masalahnya misalnya perekonomian atau apa, silakan. Berikutnya, setelah menjelaskan siapa yang menjadi halayak sasaran Sisdamas, Anda juga harus mengidentifikasi masalah dan tujuan penulisannya. Itu tadi, Anda masalahnya udah fokus di anak-anak sekolah SD sebagai halayak sasarannya. Nanti Anda juga menetapkan satu masalah yang dari hasil kesepakatan dengan masyarakat. Masalahnya ini aja buat anak SD, kemampuan menulis dan berhitung. Nah, itu berarti yang Anda sampaikan masalahnya adalah mengatasi kemampuan menulis dan matematika anak SD. Lalu nanti Anda di latar belakang juga akan menyampaikan beberapa paragraf mungkin informasi terkait kajian teorinya yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian. Anda bisa masuk ke jurnal yang misalnya yang punya UIN Al-Hikmah. Silakan cari di sana teori tentang pengabdian pada masyarakat, teori tentang ini bisa Anda kutip. Menurut si Anu tahun sekian, pengabdian itu adalah definisinya apa. Menurut si Anu tahun sekian, misalnya pengabdian masyarakat punya intinya, ciri-cirinya seperti ini. Sampai sana dulu. Saya mau tanya lagi. Kan, kalau masih ada yang izin bertanya, Pak. Ya. Kalau tidak salah, nama saya Muhammad Hasbi Al-Faruqi, kelompok 110. Kalau tidak salah di template itu tulisannya pendahuluan bukan latar belakang, sama saja atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Untuk istilah mau latar belakang mau pendahuluan, dua-duanya bisa diperbolehkan. Silakan aja. Anda mau ikut yang mana? Yang penting informasinya, informasi yang tadi itu yang ada. Halayak sasarannya siapa, latar belakangnya seperti apa, masalah yang diangkatnya apa, kajian teori tentang pengabdian masyarakat seperti apa. Itu. Thank you. Siapa lagi? Terkait setelah abstrak. Tapi kalau masih belum paham tadi ada yang mau nanya tentang abstrak, silakan. Sekarang pendahuluan tadi kata teman Anda di template kasih atau latar belakang. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Bapak. Nama, kelompok? Nama saya Resti dari kelompok 110. Untuk kajian teoritik berapa Saya ini? dulu ya, teman-temannya. Resti, silakan di unmute lagi. Resti, silakan. Iya, Bapak. Izin bertanya, Pak, untuk kajian teoritik, itu maksimalnya atau minimalnya kita ngambil berapa kutipan dari ini, Pak? Dari buku misalnya? Ya, terima kasih. Untuk kajian teoritik, Anda diperbolehkan yang dari buku silakan. Yang dari jurnal lebih gampang menurut saya, baca aja dari jurnal-jurnal artikelnya, itu sudah mempermudah tugas kita ya. Daripada nyari-nyari buku liar banyak, misalnya baca-baca perlu juga energi. Orang lain sudah nulis di artikelnya, pengabdian menurut si Aristoteles tahun sekian, pengabdian menurut si ini Hamba Allah tahun sekian, itu bisa kita kutip. Nah, kita pakai lagi aja di daftar pustaka kita kutip orang tersebut. Nanti kalau di artikel tersebut menyimpulkan bahwa pengabdian masyarakat itu adalah kurang lebih A, B, C, D. Nah, menurut Muhammad tahun sekian, kita kutip lagi itu. Nah, ya menurut Anda misalnya 3-4 definisi sudah cukup, silakan. Nah, jangan satu ting. Jadi Anda bisa membandingkan beberapa definisi tersebut. Nah, contoh saya coba tampilkan, ada nggak ya? Artikel yang diterbitkan oleh jurnal Al-Hikmah ini mana? Ini berarti. Ini artikel di jurnal Pengabdian Al-Hikmah memberi contoh untuk abstrak. Nah, kalau Anda baca di sini, harus ada komponen informasi tadi ya.
latar belakang, terus masalahnya apa, dan metode pengabdian seperti apa, ada nggak di sini? Silakan Anda cek lagi nih. Tujuan kegiatan ini adalah apa? Berarti memang mau menggambarkan, bentar. Ini dari sini Anda lihat kalimat ke-1 kenaikan pangkat karena akan membahas masalah tersebut ya. Jadi itu juga disampaikan di kalimat pertama. Kalimat kedua, tujuan kegiatan ini adalah pengabdian berbasis masyarakat. Anda memang tujuannya mengatasi masalah yang tadi, misalnya kalau pendidikan anak-anak SD yang terkait masalah membaca dan sebagainya, silakan. Sasaran kegiatan ini adalah apa? Di kalimat ini contohnya yang di abstrak ini ada. Anda bisa klik nanti di Jurnal Al-Hikmah yang UIN Sunan Gunung Jati Bandung muncul di sana. Kalau mau baca-baca artikel yang lain, silakan. Pada intinya sama, informasi yang di abstraknya juga nanti di akhirnya disebutkan misalnya kemampuan anak-anak tersebut asalnya cuma 6, nilainya dari sekian puluh orang akhirnya meningkat jadi sekian dari sekian orang. Itu jadi hasil kegiatan pengabdian berbasis kepada masyarakat. Ini abstrak contohnya. Berikutnya, ya betul, kalau memungkinkan Anda harus pakai kata kuncinya, tinggal diikuti juga. Pengabdian kepada masyarakat, misalnya terus pendidikan, apa yang jadi kata kunci di pengabdian berbasis masyarakat kita. Kalau ekonomi, bisa saja produk, pasar, dan sebagainya bisa, karena sering kita pakai konsep tersebut selama menulis dan melaporkan artikel tersebut. Berikutnya, ini pendahuluan yang dipakai di sini, atau latar belakang ya, dari arahan dari LP2M. Anda pakai saran saya pendahuluan, silakan. Kenaikan pangkat ada satu paragraf dibahas dulu. Masalah, Anda juga bisa sebutkan di desa tersebut masalah misalnya pengelolaan sampah, jadi masalah umum di mana-mana, silakan sampaikan. Baru masuk ke paragraf kedua ketiga, silakan Anda sampaikan konteks-konteksnya, bagus. Terus di sini ada informasi temuan lapangan analisis kebutuhan tentang media. Berarti sama, Anda juga diminta yang tadi arahan dari P2M, analisis masyarakat atau halayak. Kalau memang ibu-ibu atau remaja dan lain sebagainya, silakan itu disampaikan di pendahuluan tersebut. Datanya dari mana? Waktu Anda siklus 1, siklus 2 harusnya sudah ada data tersebut. Dan pasti ada sih. Sebagian dijadikan berita yang di Instagram, di YouTube juga sama. Data-data tersebut bisa Anda pakai, masukkan di mana? Di latar belakang atau pendahuluan ini. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai latar belakang, abstrak dan latar belakang. Izin Pak. Silakan, nama, kelompok. Nama Najib Rita Utama, kelompok 109. Silakan, izin bertanya, gimana Pak kalau misalnya kita tuh ngambil dalam satu buku atau satu jurnal, tapi si bahannya tuh kita apa ya, kayak diinterpretasi ulang lah gitu. Jadi tidak sama seperti buku dan jurnalnya. Jadi ada. Jadi tetap tapi masuk ke daftar pustaka itu nggak apa-apa Pak? Ya, Najib ya. Untuk ya, Pak, penulisan untuk artikel sebetulnya bagus sih saran Anda ya. Ini kita dilatih oleh LP2M, oleh universitas juga, selain di level fakultas, ternyata di sekarang juga kegiatan LP2M memang ini perdana sejarah ya, belum pernah laporannya berbentuk artikel seperti ini, tapi sebelumnya selalu buku, berbentuk buku. Anda terkait mengkutip, biar tidak kasusnya masuk plagiarisme, disangka mencontek punya orang lain tapi tidak mengakui itu punya orang lain idenya, nah, silakan. Betul tadi teman Anda boleh misalnya dari buku, informasinya tentang definisi pengabdian ini adalah melibatkan misalnya yang mampu dan yang tidak mampu memberikan keterampilan, pengetahuan dan sebagainya, silakan menggunakan istilahnya paraphrase, bahasa sendiri boleh, silakan. Bagus malah dengan bahasa sendiri menyampaikan informasi yang kurang lebih sama. Nanti tetap Anda sebutkan siapa penulisnya, mau jurnal atau buku, tahun berapa menyampaikan ide tersebut. Tapi Anda menggunakan bahasa Anda sendiri untuk menyampaikan informasi yang sama dengan kalimat yang berbeda. Gimana Najib? Atau yang lain? Silakan. Satu lagi Pak. Silakan. Kalau untuk
kayak penerbitan buku atau jurnal tuh itu ada batasan waktunya nggak Pak? Kayak 2010 ke atas apa 2010 ke bawah juga nggak apa-apa? Soalnya waktu itu katanya ada aturan baru untuk kayak referensi itu 2010 ke atas katanya. Ya. Nah itu saya bingung Pak. Ya, saya paham. Terima kasih. Najib, jadi maksud Anda untuk penulisan artikel, kalau saya sebagai misalnya pengelola jurnal ditugaskan di Tarbiyah, saya mengelola jurnal JPI, betul ya, untuk penulis-penulis yang memang dengan target kebutuhan jurnal kita, pada akhirnya kita mempatok. Tulisan Bapak ini artikelnya kebanyakan yang dikutip tahun 2000, itu terlalu lama Pak, harus yang 2015. Itu sih yang profesional-profesional ya, yang Sinta 2 seperti yang kita kelola. Tapi kalau untuk keperluan Anda nggak apa-apa, selama itu relevan, bagus, pakai aja. Kalaupun tahun ini tahun 1900, janganlah. Ya, 2000, oke lah, 2010 lebih bagus, lebih mendekati 5 tahun terakhir, lebih keren. Ya, yang gitu-gitu, yang utamanya sih untuk latihan seperti Anda, relevan dulu aja lah. Nah, kalaupun tahunnya Anda mampu dapat yang lebih baru, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, keren. Silakan. Ada lagi? Baik Pak, siap. Oke, tips dari saya ya. Anda yang mandiri, Anda yang berkelompok, silakan informasinya, susunannya kurang lebih hampir sama, mirip-mirip memang seperti itu artikel biasanya. Tapi Anda dengan redaksi kalimat sendiri, mengungkapkannya, menuliskannya. Terus juga cara umumnya sih kalau untuk kutipan yang di definisi hampir sama semua. Anda tinggal jelas saja mengapa mengutipnya dari penulis siapa, tahun berapa itu. Itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalaupun semua sama 100% Anda copy paste dari teman Anda udah pasti celaka, itu mau isi data, cara pengabdian dan lain sebagainya nggak mungkin sama, kan berbeda-beda. Kelompok dalam satu kelompok ada 2 aja, kalau mengangkat masalahnya berbeda, isi artikel laporan pasti berbeda. Hanya mungkin di pendahuluan kemungkinan banyak yang sama karena teori dipakai sama semua juga. Silakan aja Anda kerjasama di bagian itu. Tapi untuk mengolah data yang hasil Anda untuk program kerja yang berbasis pada masyarakat yang masalahnya sampah ya, misalnya pendidikan nggak bisa sama lah, kan masing-masing punya data. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya. Oke, masih tentang abstrak dan latar belakang, silakan. Ya. Bagian yang lain ya. Saya Indah Rofian dari kelompok 110. Izin bertanya mengenai latar belakang. Nah, untuk latar belakang itu, kalau untuk artikel yang KKN, mulainya dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus atau tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau misalnya menurutkan pengetahuan saya di Prodima, emang kalau latar belakang itu dari umum dulu ke khusus. Nah, kalau khusus laporan KKN ini bagaimana Ya. Pak? Gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya coba respon dulu. Betul ya, yang Indah, terima kasih. Memang ada jurnal tertentu dan umumnya memang menganut yang tadi deduktif ya, dari umum ke yang khusus. Tapi untuk yang kita kebutuhan menulis laporan, artikel, hasil pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat ini tadi aja. Yang penting, ini saya coba tampilkan lagi. Mana ya tadi? LP2M. Nah, ini ya. Oke, untuk pendahuluan informasi yang harus ada, ini yang esensial banget. Situasinya kita sebutkan desa kita, tempat ini di mana. Dari siklus 1 kita punya informasi data tersebut kan, RW-nya, terus itu bisa dijadikan 1 atau 2 paragraf menjelaskan di mana sih lokasinya, siapa sih yang kita hadapi. Itu pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat itu. Dan ini betul tadi bergeraknya dari yang umum, desa, masyarakat, terus masuk ke halayak sasaran jadi lebih khusus akhirnya. Kita tidak akan dalam program pengabdian masyarakat tersebut berhubungan dengan semua kelompok masyarakat. Kita akhirnya di kelompok
untuk artikel laporan tersebut hanya membatasi spesifik dengan anggota masyarakat yang anak-anak SD atau anak-anak remaja. Berarti itu hal yang sasaran yang harus kita sampaikan informasinya di latar belakang. Betul, bergerak dari yang umum akhirnya ke lebih khusus. Dan setelah kita sampaikan informasinya, kita berhubungan dengan remaja nih, terkait dengan misalnya soalan etika berinternet dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan informasinya di identifikasi masalah tersebut. Kita akhirnya jadi tahu sebagai pembaca dari laporan artikel Anda sudah menyebutkan Anda itu pengabdian berbasis kepada pemberdayaan masyarakatnya di desa mana, dengan masyarakat apa, seperti apa, profilnya boleh 1 atau 2 paragraf, dan lebih khusus lagi akhirnya Anda berfokus untuk kegiatan tersebut berbasis pemberdayaan masyarakat itu dengan segmen masyarakat yang mana, itu harus Anda sampaikan, bisa 1 atau 2 paragraf, silakan. Informasinya bisa Anda peroleh yang dari siklus 1 itu. Misalnya remaja yang ada di RW tersebut tercatat ada berapa puluh, silakan. Demografinya berdasarkan sekolah, misalnya Anda sebutkan juga kebanyakan sekolah di sanawiyah ataupun SMP, silakan. Baru nanti ke identifikasi masalah berdasarkan hasil dengan observasi dan wawancara serta diskusi musyawarah tersebut, masalah yang diselesaikan berdasarkan sisdamas tersebut adalah misalnya 1, memberikan menanamkan pemahaman tentang internet sehat di kalangan remaja. Nah, itu masalahnya sudah Anda sampaikan di latar belakang masalah masih tersebut. Baru paragraf-paragraf berikutnya harus ada informasi di latar belakang itu, ada nggak kajian teorinya, seperti apa sih pengabdian itu secara umum definisinya, terus lebih khusus lagi perkembangan pengabdian yang diadopsi oleh berbagai universitas seperti apa, silakan boleh Anda sampaikan di bagian itu. Yang jelas si pembaca harus tahu, oh ternyata ada nih kajian teorinya mau melaksanakan KKN berbasis pemberdayaan masyarakat itu memakai teori yang dari si Anu misalnya tahun sekian. Nanti pembaca punya informasi tersebut. Dari latar belakang masalah, si pembaca akan paham siapa yang dihadapi oleh Anda ketika KKN dan Sisdamas itu di mana. Terus secara spesifik, siapa sih anggota masyarakat yang memang akan menjadi kajian dan permasalahannya diangkat yang mana. Baru berikutnya Anda sampaikan di latar belakang masalah itu 1 atau 2 masalah yang akan diselesaikan terkait halayak sasaran tersebut, baru teori pengabdiannya. Saya stop sharing dulu sebelum masuk ke metodologi. Oke. Sementara Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke, saya coba lanjutkan dulu ke bagian berikutnya di artikel laporan, baik yang mandiri ataupun yang kelompok yang harus ada. Berikutnya dalam struktur artikel laporannya adalah metodologi. Saya coba share dulu. Ada yang mau masuk? Siapa? Asni, Lutfi, oke. Berikutnya di metodologi Anda harus menulis informasi yang terkait metodologi ini apa saja. Yang pertama Anda sampaikan di bagian metodologi itu bahwa untuk konteks UIN Sunan Gunung Jati, program KKN yang sekarang di rumah itu atau berbasis wilayah RW, kecamatan dan mungkin bahkan kabupaten itu adalah yang diadopsi bukan pengabdian KKN seperti universitas yang lain, tapi menggunakan metode yang Sisdamas ini berbasis pemberdayaan masyarakat. Anda kutip dari juknis yang ada di LP2M, definisi yang mereka ajukan berbasis pemberdayaan masyarakat itu teorinya apa? Silakan Anda sampaikan di metodologi ini. Karena mungkin saja informasi tersebut sudah disampaikan juga di latar belakang secara umum teori tentang konsep KKN Sisdamas tersebut. Tinggal di metodologi Anda sampaikan lagi bahwa metodologinya untuk program KKN dari Sisdamas ini adalah menggunakan metode Sisdamas tersebut. Tahapan-tahapannya Anda jelaskan siklusnya. Siklus 1, 2, 3, dan 4 itu yang ada sesuai dengan arahan dari LP2M dan Anda laksanakan di lapangan.
datanya seperti apa saja yang dapat di siklus 1 dan apa yang dikerjakan di siklus 1 sebutkan. Di siklus 2 apa yang Anda kerjakan dengan kelompok sebutkan juga. Siklus 3 seperti apa bedanya dengan siklus 1, 2, dan 3 sampai ke 4 ya, aksi dan refleksi nantinya. Oke, sampai metodologi saya stop sharing dulu. Silakan ada pertanyaan sampai metodologi. Metodologi dari mana sumber untuk mengutipnya? Cukup sih dari juknis KKNDR saja. Siklus 1 apa yang harus ada, siklus 2 apa, siklus 3, siklus 4. Itu masih belum menggunakan data Anda yang di lapangan, KKN dengan kelompok ataupun opsi mandiri, belum dipakai di bagian metodologi ini. Hanya di latar belakang masalah, data-data tersebut sudah ada yang perlu disampaikan informasi terkait halayak sasaran, desa, profilnya seperti apa itu. Sampai ke masalah juga datanya sudah mulai dipakai di latar belakang. Di metodologi memang cukup dari juknis yang dikeluarkan oleh P2M saja. Sisdamas itu ada berapa tahapan, sebutkan aja di sana. Selesai untuk metodologi. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Oke, nama kelompok. Najib Pak, kelompok 109. Ya. Kalau saya lihat ya Pak ya di yang contoh Bapak kirimkan yang dari Al-Hikmat itu, kalau untuk metode pengabdian tuh, kalau saya lihat itu yang di Bapak kirimkan tuh, itu kayak dia membuat sebuah metodologi gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, itu gimana Pak? Soalnya kan metode pengabdian otomatis kan permasalahan yang kita hadapi itu harus menemukan metodologinya apa ya, caranya. Nah, mungkin yang kelompok 109 itu sudah mempunyai caranya, tetapi tidak menggunakan yang siklus itu. Nah, siklus itunya, yang siklus 1, 2, 3, 4-nya itu ada di hasil pembahasan. Nah, itu gimana, Pak? Najib ya? Siapa? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya untuk yang bagian metodologi terkait arahan dari LP2M untuk menulis artikel laporan ini, kalau memang yang di Al-Hikmah itu keperluannya memang keperluan jurnal dan bukan keperluan laporan artikel seperti yang versi sederhana yang diminta oleh LP2M kepada mahasiswa untuk keperluan administrasi. Bagus sih kalau memang untuk yang tadi Anda baca di Al-Hikmah itu bisa untuk keperluan jurnal. Tapi untuk keperluan laporan versi artikel yang diminta oleh LP2M ke mahasiswa, nggak perlu yang serumit yang itu. Anda cukup ikuti aja yang Sisdamas yang 1, 2, 3, 4. Karena itu yang diwajibkan. Dan ketika Anda KKN, kalau Anda tidak mengikuti yang siklus Sisdamas 1, 2, 3, 4 itu, ya tidak sesuai dengan arahan dari LP2M. Jadi usahakan kalaupun memang tidak sesuai, sekarang Anda ikuti saja dengan siklus yang Sisdamas tersebut. Di siklus 1 harus ada apa, 2 apa, 3. Itu arahan dari saya. Yang lain, silakan tentang metodologi. Informasi yang harus ada cukup tadi saja menjelaskan siklus Sisdamas ada misalnya 4, di siklus yang opsi mandiri, opsi kelompok pun sama. Di siklus 1 harus mendapatkan apa, di siklus 2 harus mendapatkan apa. Nanti karena itu akan Anda sampaikan di pembahasan. Di pembahasan siklus 1 data yang dihimpun adalah tentang profil ini apa dan sebagainya, itu kurang lebih. Saya lanjutkan dulu ya ke bagian pembahasan. Berikutnya artikel laporan yang ditulis oleh Anda baik yang mandiri ataupun kelompok setelah menulis abstrak. Bagian pertama, kedua juga menulis latar belakang masalah atau pendahuluan. Ketiga, di artikel tersebut Anda harus menulis juga metodologi pengabdian. Informasinya apa saja tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, bagian 4 dalam artikel laporan Anda itu harus menulis tentang informasi terkait pelaksanaan pengabdian. Datanya apa saja yang ada dan disampaikan di dalam artikel di bagian pelaksanaan pengabdian. Anda semua sebetulnya kalau di siklus 1 dan 2, minggu 1 ke 2 sudah melakukannya, datanya sebetulnya harusnya sudah ada. Pertama, nanti di bagian pelaksanaan pengabdian, Anda sajikan data-data terkait tahapan kegiatan, siklus 1, di minggu 1. Tahapannya apa? Berikan
informasi terkait jenis kegiatannya, misalnya sosialisasi kepada warga. Anda sampaikan itu sosialisasi kepada warga, cukuplah satu paragraf dapat apa berupa tabel misalnya, ataupun cukup saja menyampaikan bahwa programnya KKN Sistemas dan sebagainya itu Anda sampaikan. Waktu kegiatan, jenis kegiatan, dan tempat kegiatan itu bisa saja Anda rangkum semuanya informasinya, misalnya di minggu pertama ada 3 kegiatan yang dilakukan bersama dengan warga, tokoh, dan misalnya halayak sasaran, silakan. Tempatnya yang A di mana, yang B kapan, dan lain sebagainya. Anda bisa rangkum, sajikan informasi tersebut. Nah, karena ini yang paling penting, Anda sebutkan dulu di bagian keempat pelaksanaan pengabdian, itu informasi dan data-data terkait kegiatan di tahapan 1, siklus 1, tahapannya apa, berupa kegiatan, waktu kegiatan, dan tempatnya harus ada. Berikutnya, pemangku serta pendukung dan penghambat serta solusi yang diterapkan. Baik, untuk informasi tambahannya selain yang tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Anda juga akan menyampaikan informasi di bagian pelaksanaan pengabdian ini ya, pendukung dan penghambat. Ya, setelah tahu masalah dan hal yang sasarannya ditentukan, akhirnya kalau mau menyelesaikan masalah tersebut, Anda sudah tahu juga identifikasi berdasarkan observasi dan musyawarah dengan masyarakat, penghambatnya kenapa sih, untuk ya faktor misalnya melek literasi internet untuk anak-anak misalnya, ataupun terkait pendidikan di era pandemi yang agak merepotkan untuk orang tua dan anak-anak, banyak yang ketinggalan. Nah, itu yang menjadi pendukung kira-kira apa, misalnya di desa tersebut ada misalnya gurunya, juga ada mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak remaja yang bisa diarahkan juga untuk mengajar ke yang di adik-adiknya yang di SD tersebut. Solusi dan rencana yang mau dipakai dalam kegiatan basis pemberdayaan masyarakat tersebut, hasil diskusi dengan masyarakat dan mengajukan ini masalahnya, kira-kira bakalan jadi solusinya, ini yang ingin dikerjakan. Nah, itu informasinya, datanya Anda sampaikan di bagian keempat pelaksanaan pengabdian tersebut. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Berarti kalau tadi hasil itu merujuknya ke file, ke data yang Anda temukan di lapangan ketika Anda melakukan kegiatan, ketika Anda bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, ketika Anda mengikuti setiap tahapan, itu semua akan menjadi hasil dan informasinya disampaikan di bagian tadi, pelaksanaan pengabdian berbasis pemberdayaan kepada masyarakat. Di artikel berikutnya, tahapan yang harus Anda sampaikan informasinya adalah tentang pembahasan, hasil dan pembahasan. Saya coba bacakan juga ini pembahasan dalam artikel, tujuannya menjawab identifikasi masalah. Kedua, menunjukkan bagaimana masalah itu diselesaikan. Dan ketiga, menggambarkan indikator, ini harusnya 4 ya, memunculkan rekomendasi pengerja. Oke. Tadi Anda di bagian tahapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, Anda menyebutkan, saya coba saja mengangkat masalahnya untuk yang anak-anak, terkendala dengan kemampuan matematikanya, misalnya, dan membaca di era pandemi ini. Nah, itu masalahnya. Dan Anda juga tahu, berdasarkan musyawarah masyarakat, kita coba aja dengan bantuan dari mahasiswa dan juga remaja yang ada ataupun pemuda untuk mengajarkan anak-anak yang SD tersebut. Nah, di bagian hasil dan pembahasan, kita sebagai penulis di artikel tersebut melihat datanya seperti ini, yang di lapangan seperti ini, kondisi anak, terus solusinya yang mau dicapai dan dikerjakan sudah. Nah, Anda di bagian hasil dan pembahasan ini akan menulis ada beberapa, mungkin 1 atau 2 paragraf menjelaskan identifikasi masalahnya. Tinggal Anda ulangi lagi, Anda sampaikan identifikasi masalahnya adalah terkait kemampuan membaca dan berhitung atau matematika anak-anak yang SD atau madrasah ibtidaiyah tersebut. Terus Anda sampaikan juga informasinya di bagian pembahasan itu. Masalah tersebut diselesaikannya dengan cara seperti apa?
di program pengabdian Sisdamas itu misalnya Anda ada 3 atau 4 program untuk menyelesaikan masalah kemampuan membaca dan matematika anak SD tersebut. Satu misalnya dengan memberikan pelatihan, Anda membantu mereka, dan kedua misalnya dibentuk itunya tim lainnya misalnya dari pemuda ataupun remaja untuk membantu hal tersebut. Keempat apa misalnya dengan melibatkan siapa lagi yang utamanya, dan itu menjadi informasi untuk menjelaskan bagaimana masalah tadi kemampuan anak sekolah SD tersebut dalam hal matematika dan membaca bisa diselesaikan. Di bagian pembahasan, Anda juga akan menulis tadi selain menjawab bahwa identifikasi masalahnya adalah tadi kemampuan membaca dan matematika. Dan masalah itu diselesaikan dengan beberapa tahapan ataupun program kerja yang pertama apa, kedua apa, ketiga, itu Anda sebutkan. Baru nanti di pembahasan juga Anda jelaskan juga dengan masalah yang sudah ada dan solusi yang ditawarkan dan dikerjakan. Anda akan mengevaluasi indikatornya kalau sukses seperti apa program yang tadi, solusi terhadap kemampuan masalah membaca dan matematika si anak SD itu. Misalnya, sederhananya tadinya kemampuan mereka anak SD tersebut membaca dari 100 orang itu cuma 20 orang yang bisa. Ternyata setelah ada program ini meningkat jadi berapa, misalnya 80 orang. Nah, secara umum bisa seperti itu, sederhana saja. Atau yang kedua, misalnya asalnya tidak mampu membaca yang sulit, misalnya berita dan sebagainya, atau setelah adanya program Anda berbasis masyarakat ini terlihat bisa. Itu paling Anda harus sampaikan. Jadi biar bisa diukur kemajuannya, agar pembaca tahu perbedaannya sebelum ada pemberdayaan masyarakat ini. Masalah itu ya membaca koran nggak bisa, atau sekarang dengan ini berarti bisa membaca koran. Nah, itu tunjukkan dengan angka saja yang sederhana. Yang memang kemarin dengan masyarakat kita sudah menyepakati bahwa ini disebut berhasil kalau seperti apa, ini disebut masih belum berhasil kalau seperti apa angkanya. Lalu terakhir di bagian hasil dan pembahasan, sebagai informasi yang harus Anda sampaikan juga, rekomendasinya untuk pengabdian ini ya berarti kalau Anda melihat kemajuannya harusnya sampai ke 5 baru tercapai kemajuannya di level 2, Anda bisa rekomendasikan untuk kedepannya pengabdian berbasis masyarakat di RW atau desa anu dengan masalah anu, disarankan menambahkan apa, ditingkatkan apanya agar tercapai sampai ke level berikutnya. Oke, sampai sana dulu hasil dan pembahasan dan pelaksanaan pengabdian. Saya stop sharing dulu. Boleh, silakan ada yang bertanya dulu, nama dan kelompok. Silakan, ada pertanyaan dulu. Atau sementara belum ada, kita lewat dulu aja. Saya hanya mengingatkan lagi bahwa untuk artikel baik yang mandiri ataupun kelompok, wajib tadi kalau belum ada abstrak, tulis, diskusikan lagi abstraknya seperti apa. Kalau yang mandiri ya ikutin aja, harus ada abstrak seperti apa. Yang kedua harus ada tadi apa? Pendahuluan. Informasi yang harus ada di pendahuluan berbeda dengan yang di abstrak. Di pendahuluan Anda harus menyebutkan di mana Anda, desa apa, seperti apa profilnya secara singkat. Itu semua datanya ada di tahapan Anda ketika siklus, harusnya ada di tahapan 1. Terus apalagi halayak sasarannya lebih spesifik, masyarakat luas. Banyak juga ragamnya, Anda berhubungan dengan siapa terkait masalah yang ingin diselesaikan di Sisdamas. Terus apalagi mengingatkan Anda di latar belakang harus ada juga tadi identifikasi masalahnya. Dan akhirnya ya Anda kutip beberapa dari ahli terkait definisi pengabdian dan model pengabdian, silakan Anda sampaikan di latar belakang masalah tersebut. Saya ingatkan lagi untuk bagian kedua di bagian metodologi. Di bagian metodologi sederhana saja, cukup mengikuti ke siklus yang diminta oleh LP2M, model Sisdamas tersebut. Ada tahap 1, siklus 1, 2, 3, itu Anda tuliskan ulang lagi aja. Semua juga bisa sama, yang opsi mandiri, opsi kelompok, tinggal menuliskan lagi informasi tersebut. Semua bisa sama. Tapi untuk latar belakang pasti berbeda. Yang kelompok ini mungkin dengan kelompok yang lainnya berbeda, apalagi yang mandiri desanya mungkin bukan yang di sana, pasti berbeda.
alias sasarannya, silakan masing-masing kan punya alias sasaran. Masuk ke setelah metodologi, Anda harus menjelaskan tentang apa? Tahapan pengabdian. Silakan di tahapan pengabdian, karena di siklus 1 Anda dapat apa? Tadi kan menjelaskan secara garis besar selama 4 minggu di desa tersebut ada beberapa kegiatan, dimulai dari yang siklus 1 kegiatannya ada sekian, berurusan dengan siapa saja, yang dihasilkan apa saja dari setiap tahapan kegiatan tersebut, sampaikan di bagian tahapan pengabdian. Dan juga di bagian tahapan pengabdian selama 4 minggu itu Anda sebutkan juga faktor tadi masalahnya, misalnya pengabdian untuk anak-anak yang SD tadi, kemampuan membaca dan matematika, itu Anda sebutkan kira-kira apa yang faktor yang menghambatnya, memang kurangnya SDM dan lain sebagainya, silakan berdasarkan data yang Anda punya. Faktor pendukungnya apa? Ya walaupun cuma satu ataupun sedikit, bisa Anda sampaikan. Yang mendukung misalnya ada sekolah-sekolah juga di sana sih yang bisa dipakai tempat untuk pengajian ini. Ada juga banyak pemuda yang bisa membantu mereka gitu. Itu Anda sampaikan di tahapan pengabdian. Baru nanti di hasil dan pembahasan artikel Anda harus ada bagian tersebut, hasil dan pembahasan. Apa yang disajikan, disampaikan oleh kita di bagian hasil dan pembahasan berbeda dengan bagian yang tadi, apalagi metodologi. Berbeda juga dengan hasil tahapan pengabdian. Untuk hasil dan pembahasan, kita membahas hasil dari tahapan pengabdian tersebut. Di bagian tahapan pengabdian, datanya semua ada dari kegiatan Anda selama 4 minggu itu, dengan siklusnya ada 4 itu. Untuk pembahasan, lebih spesifik, kita akhirnya mengevaluasi juga. Sampaikan informasinya di bagian pembahasan, masalahnya apa, terus apa yang sudah dikerjakan dalam program Sisdamas tersebut bersama masyarakat, memberdayakan mereka, dan kita membantu seperti apa. Misalnya ada 3 program, kita sebutkan juga itu, baru nanti kita di pembahasan juga sampaikan informasi masalah yang tadi kita coba selesaikan di Sisdamas tersebut, disebut berhasil pelaksanaannya, solusinya, masalahnya terselesaikan itu seperti apa, ukurannya apa. Kalau masih kurang berhasil, ya misalnya Anda menetapkan ukuran disebut berhasil program Sisdamas untuk masalah siswa SD yang belum kesulitan membaca dan menghitung itu, kalau misalnya angka yang asalnya 100 anak semuanya kesulitan, akhirnya berkurang. Jadi misalnya 90 udah pada bagus, orang masih kesulitan, yaitu bisa kita bilang bahwa itu berhasil kalau misalnya angkanya di atas 70, kalau di bawah 70, 50 misalnya masih belum berhasil program kita. Tuh, yang berbasis pemberdayaan masyarakatnya, kita coba bikin yang sederhana aja ukurannya bahwa itu berhasil itu seperti apa. Kalaupun belum berhasil, ukurannya seperti apa. Anda bisa pakai kategori, misalnya rendah, menengah, dan tinggi. Misalnya untuk yang menengah dan tinggi itu kita nggak berhasil. Rendah itu ya belum berhasil. Oke, saya coba tampilkan lagi bagian terakhir di artikel laporan Sisdamas yang harus ada, apa yang harus kita tulis di bagian akhir. Setelah tadi abstrak, latar belakang, metodologi, tahapan pengabdian, hasil dan pembahasan kita sampaikan juga sudah beres. Di bagian penutup, Anda menyimpulkan dari kegiatan pakaian Sisdamas ini, masalahnya ini, solusinya seperti ini, dan akhirnya misalnya dievaluasi kurang berhasil, baru sampai level sekian, saran kita apa, atau sudah berhasil tapi baru sampai level 5, belum sampai level 7, silakan kita berikan saran di sana. Oke. Baru berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka, silakan Anda ikuti arahan yang ada di sini. Saya stop sharing dulu. Bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Mendeley lebih bagus, silakan, keren banget tuh. Zotero atau Mendeley, tutorial ada di YouTube, silakan. Yang paling sederhana hanya berbasis dari menu Word, ya silakan di Microsoft Word kan ada ya reference untuk mengorganisir referensi seperti apa. Yang penting harus saya minta bukan manual, diketik referensinya, tapi harus berbasis sistem. Bisa Anda pakai Mendeley, bagus. Kalaupun tidak sanggup Mendeley, ya cukup yang menu di Word itu ya, kan ada menu Word itu. Saya coba tampilkan nih, ada nggak ya?
Share screen. Ini ya. Sudah tampil belum di screen Anda filenya? Ini misalnya Anda mengutip seperti ini, Rodli, Hidayat, Ibrahim tahun sekian. Anda kalau melihat ke pakai menu yang di mana? Di Word. Ini sebentar. Oke, ini ya. Referensi sini kan memungkinkan kita. Sebentar. Nggak tahu koneksinya mungkin ya. Nah, Anda silakan sih kalau sudah install aplikasi Mendeley di komputer Anda, berarti tinggal open Mendeley. Kalaupun bukan Mendeley yang Anda gunakan, misalnya referensi yang Word itu berarti di sini. Insert citation, Pak. Gimana? Insert citation. Nah, ya ini kalau Mendeley ya, ini menunya. Karena saya memang pakainya Mendeley, menu-menu ini sudah ada otomatis di sini ya. Kecuali Anda pakainya bukan aplikasi yang ini, berarti berdasarkan pakai Word, insya Allah udah pada bisa kayaknya, tinggal set. Nanti kan Anda masukkan author tahun berapa, sekian gitu ya. Nanti ketika Anda panggil di sini, misalnya Wahyudin Dharma Laksana, udah muncul langsung dengan tahunnya. Dan nanti ketika Anda akan masukkan apa di akhir, bibliografi, tinggal tulis insert bibliografi, sistem sudah menyajikan seperti ini ya nantinya. Bukan kita ketik ulang lagi nulis kayak gini, enggak. Saya minta baik yang mandiri maupun opsi yang kelompok sudah menggunakan sistem minimal dari yang menu Word tersebut. Lebih bagus sih kalau berbasis yang seperti Mendeley itu. Kurang lebih itu artikel laporan yang harus ada, pastikan minimal Anda cek lagi. Abstrak mana nih? Pendahuluan mana? Bagian ketiga, metodologi pengabdian. Bagian keempat, tahapan pengabdian ya. Sudah, berarti hasil dan pembahasan. Tahapan berikutnya kesimpulan. Dan terakhir, referensi atau bibliografi. Informasi yang harus ada di setiap tadi, bagian tersebut apa saja sudah saya sampaikan tadi ya. Yang jelas, di abstrak minimal ada beberapa informasi terkait secara keseluruhan isi artikel Anda. Di pendahuluan Anda sudah sajikan KKN-nya di mana, warganya seperti apa, desanya seperti apa. Hal yang sasaran lebih spesifik siapa yang Anda tangani. Identifikasi masalahnya apa, di latar belakang masalah sudah Anda sebutkan. Pengabdian itu seperti apa yang dipakai oleh kelompok Anda harus sampai pada definisi pengabdian sistemas yang diatur oleh P2M di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Minimal sampai sana harus ada di bagian latar pendahuluan atau latar belakang masalah. Di bagian metodologi semua bisa sama, cukup tinggal ngutip saja sistemas yang 4 tahapan tersebut. Masuk berikutnya di bagian tahapan pengabdian, tiap orang akan berbeda data-data laporannya, ya silakan saja sesuaikan dengan data yang Anda punya. Di tahapan pengabdian sebutkan ada berapa kegiatan dari selama 4 minggu itu sampai ke kegiatan apa? Menyelesaikan masalah tersebut. Dari mengetahui sosialisasi warga, mengidentifikasi masalah kegiatan seperti apa, menyelesaikan masalah kegiatan seperti apa, sampai ke evaluasi terkait penyelesaian masalah tersebut, kegiatan seperti apa Anda sampaikan. Baru di artikel tersebut ada bagian hasil dan pembahasan. Anda akan menginformasikan di bagian hasil pembahasan itu masalahnya seperti apa, solusi yang sudah dikerjakannya seperti apa, bagaimana mengevaluasi bahwa masalah tersebut berhasil diselesaikan atau kurang berhasil atau tidak berhasil. Ada angka-angkanya nggak kita pakai itu untuk mengkategorikan hasil sistemas tersebut. Selesai. Bagian penutup Anda sajikan kesimpulan aja. Pengabdian KKN ini di mana identifikasi masalahnya ada seperti ini, penyelesaiannya solusinya seperti ini. Sarannya karena misalnya belum tercapai semua, saran kita Pak, agar lebih baik lagi pelaksanaannya, saran kita seperti apa? Silakan sampaikan di bagian kesimpulan. Saya ingatkan lagi untuk mengutip menghindari plagiarisme, Anda harus tahu siapa dan tahunnya tahun berapa. Dan terus menggunakan mesin, bagus sih kalau aplikasi Mendeley, kalau enggak ya yang buat aja. Oke, saya punya waktu sekitar 10 menit lagi sebelum kita berakhir.
bagi Anda yang mau bertanya secara keseluruhan. Silakan. Boleh. Enggak. Pak. Ya. Untuk sistem pengumpulannya gimana, Pak? Oh, Najib, Pak. Najib. Oke, nanti Ya. saya akan sepakati di kelompok KKN DPL itu mungkin agar lebih mudahnya saya mau minta dikumpulkan di kelompok masing-masing saja lah laporannya. Jadi yang lain bisa belajar juga ketemunya mencontek atau seperti ini dulunya. Nanti akan memudahkan temannya juga membantu lah untuk membuat laporan artikelnya seperti apa. Dan data juga banyak yang sama, sebetulnya bisa juga saling membantu di bagian itu. Jadi kalau yang saya kurang setuju kalau yang chat melaporkan ini Pak, laporan saya enggak. Lebih bagus sih dikumpulkan di satu kelompok itu yang sederhananya kalau masih menggunakan fitur WhatsApp itu ya. Tapi kalau mau lebih lagi opsi lain misalnya di Google Drive kita bikin silakan saja lah siapa yang mengatur ini untuk kelompok sekian Google Drive folder yang mana, untuk kelompok 110 mana, 118 siapa. Di dalamnya ada tiap folder untuk masing-masing silakan. Nanti saya punya akses ke sana biar bisa ini bagus, silakan bagi yang paham tentang itu ataupun mahasiswa teknologi informasi bisa membantu ini, silakan. Saya ikut aja, mana tapi tidak yang seperti di WA per individu ngasih ini, yang itu saya tidak setuju. Tapi silakan kalau Anda punya opsi lain. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Sekarang sih untuk 1 hari ini atau 2 hari ke depan saya tidak akan menerima dulu semua artikel yang dari Anda. Tapi saya minta Anda review lagi yang berdasarkan saya jelaskan sekarang, dan isi kondisi artikel Anda. Kalau masih ada yang kurang silakan diperbaiki. Kalaupun ada yang menurut Anda ini memang tidak sesuai, ya itu dihilangkan. Ya. Silakan. Hari ini fokusnya bukan untuk mengumpulkan, tapi mereview dulu punya Anda masing-masing. Besok kesempatan terakhir lah sampai besok kita coba maghrib. Karena saya pengen pelaksanaan kita sekarang menurut laporan hari Rabu, Kamis, Jumat. Jangan sampailah hari Jumat paling terlambatnya, karena kita mau mempersiapkan di hari Sabtu untuk semacam conference-nya, semacam seminarnya. Tiap kelompok saya kumpulkan lagi seperti ini, presentasi yang mandiri, semua pasti presentasi, yang lain mendengarkan, akan saya rekam di Zoom video conference ini, nanti bukti laporan video conference-nya dengan artikelnya saya akan setorkan ke L3M. Jadi untuk yang kelompok misalnya yang bicara karena cuma dibatasi 5 menit, mau semuanya silakan atau mau 2 orang atau 1 orang saja yang menyampaikan presentasi di conference untuk KKNDR kelompok saya yang dibimbing oleh saya. Jadi ini khusus terbatas hanya conference setiap dosen DPL akan mengadakan presentasi untuk KKNDR ini. Jadi kalau saya hanya menangani 3 kelompok, 109, 110, 118, 3 kelompok itu yang jadi tanggung jawab saya adakan semacam conference-nya, mini conference-nya seperti ini, nanti yang presentasi, yang opsi mandiri, semuanya opsi mandiri, boleh silakan dari kelompok 110 yang opsi mandiri, siapa saja, menyampaikan dulu, baru yang kelompoknya 109, siapa saja opsi mandiri, baru yang kelompok silakan menyampaikan. Nah, kan saya susun seperti itu. Rencananya di hari Sabtu kita akan conference untuk laporan presentasi masing-masing itu. Di hari Sabtu kemungkinan pagi-pagi jam 8, 9, jam 10 mungkin udah beres. Bila. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak izin bertanya. Enggak. Bapak boleh balik lagi, sebelumnya izin boleh balik lagi ke bertanya untuk metode? Ya. Boleh. Jadi gini Pak, kan kita itu bikin artikel itu berdasarkan atau dalam ranah pendidikan. Nah, sedangkan di dalam metode itu menjelaskan siklus-siklusnya. Nah, sedangkan metode itu merupakan cara atau metode untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan siklus-siklus itu kan tidak mengarah ke sana. Nah, itu bagaimana Pak? Gitu. Oke. Siapa namanya? Tadi kelompok berapa?
Nama Indah Rofiah dari kelompok 110. Namanya Indah Rofiah. Ya. Dari kelompok 110. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Untuk keperluan jurnal dan penulisan murni publikasi ilmiah, betul tadi saran dari yang Indah tersebut ya. Memang metodologi biasanya standarnya akan berbicara tentang kualitatif atau kuantitatif, misalnya. Terus metodenya kalau di dunia pendidikan, misalnya ada eksperimental dan sebagainya, betul. Gitu. Iya, Pak. Untuk sekarang keperluan kita adalah sebetulnya yang diminta oleh LP2M ini adalah laporan dan bentuknya bukan buku, pada akhirnya mirip-mirip seperti artikel di bentuknya. Oleh sebab itu, keperluan untuk itu yang standar biasa digunakan untuk publikasi di jurnal dengan metodologi yang sesuai itu tidak kita adopsi. Yang diadopsi untuk di keperluan laporan artikel pengabdian ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ada siklus itu. Nanti kalau Anda mau menyebutkan informasi terkait metodologi pengabdian yang pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut, bisa Anda sampaikan. Bisa di bagian latar belakang masalah, bisa, ataupun bisa nanti di tahapan pengabdian Anda sampaikan berdasarkan metode ini. Yang dipakai adalah misalnya adanya apa dulu, terus pretest misalnya, silakan saja Anda sampaikan di sana. Kalaupun nggak disampaikan juga nggak apa-apa. Yang penting yang diminta oleh LP2M itu aja yang kita kerjakan. Nanti kalau Anda mau publikasi di tempat jurnal yang lain, metode yang seharusnya ada dan sebagainya Anda ikuti. Tapi untuk keperluan ini cukup itu aja. Iya, Silakan. Yang lain? Terima kasih banyak. Ada mau tanyakan abstrak, ada mau menanyakan pendahuluan, metodologi, tahapan pengabdian, hasil dan pembahasan, penutup, referensi, silakan. Oke, sudah jam 9.30, sebentar lagi. Untuk pertemuan bimbingan laporan, penulisan laporan artikel program KKN Sisdamas ini, saya sudah menyampaikan tadi beberapa hal terkait minimal yang harus ada dalam artikel laporan tersebut seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya berharap hari ini silakan cek lagi bagi yang mandiri ataupun berkelompok, diskusi lagi, ini sudah ada belum informasi ini, seharusnya ada di bagian tahapan pengabdian. Ini di bagian pembahasan kok nggak ada informasi tentang mengevaluasi bagaimana melihat program Sisdamas kita berhasil atau tidaknya, ukurannya apa. Kok belum ada, silakan Anda cek lagi, tulis lagi. Nah, berikutnya termasuk ke dalam menggunakan aplikasi referensinya, silakan. Saya sih nanti di grup yang KKNDR itu coba komunikasi dengan Anda, nggak perlu chat ke saya, biar semua belajar juga. Nanti tahu informasinya dari sana. Pak, misalnya untuk bagian penerang boleh nggak hanya menyampaikan ini nih. Nanti saya coba respon kalau di waktu-waktu yang memungkinkan saya, misalnya sore ataupun ini, silakan Anda tulis dulu aja pertanyaan di sana, nanti saya coba respon. Untuk keperluan mengevaluasi draft yang sudah Anda buat dan arahan yang sudah saya sampaikan, silakan hari ini sama besok saya akan melayani Anda untuk itu. Hari berarti sekarang Selasa, Rabu, mudah-mudahan sudah beres. Kamis kalaupun telat kita rencana kumpul lagi, kalaupun diperlukan video conference seperti ini. Yang jelas minggu ini hari Sabtu itu sudah agenda lain lagi, tapi berupa conference, mini conference, laporan, presentasi, artikel KKN Sisdamas, baik yang mandiri maupun yang kelompok. Semuanya nanti akan tolong diagendakan hari Sabtu semuanya. Jadi saya sebagai dosen pembimbing lapangan juga memberi penilaian hasil KKN Anda ke LP2M itu dari yang KKN kemarin Anda di lapangan, saya akan konfirmasi ke ketua kelompok juga keterlibatannya dan lain sebagainya. Dalam penulisan laporan juga akan saya nilai juga dalam proses nanti di mini conference juga termasuk laporan saya, pertimbangan untuk memberi nilai setiap mahasiswa di KKN ini sampai ke, ya sambil digarap juga berita-berita yang di Instagram sama YouTube yang penting-penting banget, minimal harus ada, tahapan tiap siklus itu harus ada, di Instagram juga profil desanya dan sebagainya, silakan Anda lengkapi lagi. Tapi sekarang memang 1-2 hari ini saya minta fokus ke
mengevaluasi lagi artikel yang Anda tulis, informasinya sudah ada, filenya sudah cukup, dan permintaan dari artikel tersebut. Saya doakan semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga lancar sukses studinya semester ini, dan kita mungkin di WhatsApp grup itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan sampaikan aja di sana, jangan di chat mungkin karena saya respon. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.